seorang karyawati yang mengharuskan staycation untuk memperpanjang kontrak kerja membuat sejumlah pihak turut mengawal kasus ini. Salah satunya adalah Komnas Perempuan. Telah bergabung sama kami ada Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani. Selamat malam Ibu Andi. Ibu Andi, kita ingin mengetahui apakah kemudian Komnas Perempuan ini sendiri sudah mendapatkan aduan secara resmi begitu, dan juga tanggapannya mungkin mendengar adanya isu ini di sosial media yang viral. Informasi ini pertama kami peroleh justru dari rekan media ya, yang sering berkontak dengan Komnas Perempuan pada Hari Buruh Internasional dan menanyakan apakah Komnas Perempuan sudah menerima laporannya. Sampai hari ini kami belum menerima laporan secara resmi, tetapi melalui jaringan mitra yang ada kami berusaha untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Tentunya kita juga berharap bahwa informasi ini tidak hanya menjadi sekedar viral, tetapi juga betul-betul dapat disikapi. Oke, kita mengetahui bahwa ini merupakan ada relasi kuasa di sini ya, kemudian ada ancaman begitu untuk tidak memperpanjang kontrak. Kalau dari perspektif Komnas Perempuan sendiri melihat hal ini masuk dalam kategori lebih dari pelecehan seksual kah? Kalau bentuknya adalah ancaman ataupun dengan menggunakan kerentanan yang dimiliki oleh seseorang karena relasi kuasanya yang timpang dan itu dimaksudkan untuk mendapatkan layanan seksual, sebetulnya ini sama ataupun dapat menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya pasal tentang eksploitasi seksual. Nah, tentunya ada banyak ya cara melakukan intimidasi untuk mendapatkan keuntungan dari kerentanan seseorang. Sekali lagi, jika kerentanan ini kemudian dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan seksual, maka itu yang kita maksud dengan eksploitasi seksual sebagaimana yang dijabarkan di dalam Undang-Undang TPKS khususnya pasal 12. Dan bahkan ada pasal berikutnya yang menyatakan bahwa hukuman yang ada pada pasal tersebut yaitu 15 tahun penjara ancamannya atau maksimal 1 miliar itu dapat ditambah menjadi sepertiganya jika dilakukan oleh seseorang yang langsung adalah atasannya atau seseorang yang menjadi pemberi kerja, karena itu menyebabkan si korban atau yang melaporkan itu tidak memiliki cukup bargaining power atau upaya untuk melawan dari kerentanan itu. Karena jika ia melawan, maka ada kemungkinan ia kehilangan pekerjaannya. Sebetulnya kasus seperti ini belum secara khusus ya dilaporkan oleh ke Komnas Perempuan, tetapi kasus-kasus yang mirip ini pernah ada. Misalnya saja kita tahu di beberapa perusahaan kan menggunakan model outsourcing ya, yang mengakibatkan setiap pekerjanya itu sangat terikat dengan waktu kerja dan sangat berharap akan ada perpanjangan kontraknya. Demikian juga dengan pekerja rumahan yang sangat tergantung pada order yang diberikan padanya. Karena itu jika terjadi, baik itu bentuknya pelecehan seksual ataupun eksploitasi seksual, sangat sulit bagi mereka untuk dapat melaporkan kasusnya. Karena itu keterbukaan melalui cuitan ini saya sangat harap akan mendorong keyakinan dari pihak korban untuk melaporkan secara resmi sehingga nanti dapat ditindaklanjuti. Bisa melalui Pemda setempat karena juga di Dinas Tenaga Kerja di Pemda setempat kan sudah membuka diri ya untuk mendapatkan laporan, ataupun ke UPTDP 2 TP2A yang ada, ataupun bisa juga menghubungi Komnas Perempuan jika dibutuhkan. Oke, kita konfirmasi kembali artinya bahwa siapapun kemudian para pekerja yang ada yang menemukan ancaman-ancaman seperti ini bisa melaporkan ke pihak-pihak itu Bu, yang tadi disebutkan. Apa saja Bu? Mungkin bisa diulangi kembali. Betul. Jadi sekali lagi dapat melaporkan baik itu kepada Dinas Ketenagakerjaan, kepada UPTD Pusat Pelayanan Terpadu untuk Perempuan dan Anak yang semuanya dikoordinir oleh pemerintah daerah, atau juga bisa pihak kepolisian atau juga mencoba untuk menghubungi Komnas Perempuan. Oke, terakhir singkat saja Ibu Andi, terkait dengan pengawalan kasus ini, sampai sejauh mana kemudian Komnas Perempuan ini bisa mengawal kasus seperti ini? Dalam Undang-Undang TPKS, Komnas Perempuan diberikan mandat untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan undang-undang. Dalam artian bahwa kami harus memastikan bahwa hak-hak korban ini terpenuhi, baik itu hak atas proses hukumnya maupun hak atas pemulihannya. Karena itu proses dengan pelaporan yang resmi itu memungkinkan kita untuk memantau sejauh mana laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang. Terima kasih Bu Andi atas perbincangan singkat kita. Semoga Komnas Perempuan ini terus mengawal kasus-kasus seperti ini sehingga kemudian bisa ditekan angkanya. Terima kasih Ibu Andi.